NU itu tidak hanya terfokus kepada fikih, tapi itu juga merupakan satu undangan atau ajakan kepada umat agama yang lain agar supaya mereka juga memperbarui tradisi mereka, terutama tradisi yang menyangkut isu hubungan lintas agama. Nah, di R20 kemarin itu ada orang Hindu dari India, segala macam agama yang diwakili. Tapi yang saya utamakan besarnya proyek ini, karena menurut saya proyek pembaruan fikih dan pembaruan agama, semua agama, terutama di bidang hubungan lintas agama, merupakan salah satu lapangan atau bidang di mana Indonesia dan kalangan Muslim di Indonesia, tentu saja orang Kristen juga, tapi orang Kristen di sini prioritas. Yang terdengar di luar negeri adalah orang Muslim, dan yang paling terdengar belakangan ini adalah orang Hindu, dan imbauan mereka untuk memperbarui fikih dan tradisi-tradisi yang lain, baik di Islam maupun di agama-agama yang lain yang menyangkut isu hubungan lintas agama. In this way, saya sekarang ganti kembali ke bahasa Inggris. In this way, Indonesia is not only exceptional. Indonesia tidak hanya istimewa, tapi merupakan sebuah leader. Dan saya berani menyatakan ini secara belak-belakan. Indonesia merupakan salah satu leader dalam upaya agama-agama apapun untuk menghadapi tantangan pluralitas masa kita sekarang ini. Salah satu tantangan yang terasa tidak hanya di negara-negara Muslim atau negara-negara dunia selatan, tapi seperti kita amati selama tahun-tahun berakhir ini sangat terasa di negara saya, yaitu Amerika Serikat dan negara-negara barat yang lain. Jadi kesimpulan yang dulu umum di beberapa negara barat bahwa kita sebagai orang barat sudah punya solusi kepada bagaimana cara itu hidup bersama-sama, itu dibuktikan keliru. Bahkan orang Amerika sekarang, saya berani menyatakan ini kemarin di Washington DC, waktu saya hadir pertemuan terakhir yang diselenggarakan oleh John Esposito yang sedemikian terkenal. Saya adalah seorang anggota dari tim penasehat untuk Center Pusat untuk Studi Islam Kristen yang terletak di Georgetown University. Dan saya berani di situ pun dan di beberapa forum yang lain, antara lain di R20 itu, di mana saya berani menyatakan bahwa orang Barat, orang Amerika yang sekarang harus belajar dari negara-negara seperti Indonesia, terutama Indonesia, karena Indonesia adalah world leader dalam proses pembaruan agama agar supaya semua agama dapat menghadapi tantangan pluralitas dengan damai dan dengan cara yang inklusif. Itu tidak berarti bahwa Indonesia telah menyelesaikan semua masalahnya, tidak. Tapi itu pasti berarti bahwa orang Barat dan orang Amerika mungkin terutama yang harus belajar dan menghargai apa yang dilakukan di Indonesia dan di kalangan Muslim Indonesia, antara lain notabene Nahdlatul Ulama. Saya begitu sekali lagi, wow,
starting with fiqh in the religious. Fiqh as the queen of the Islamic science has been developed in Indonesia by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in order to conduct religious reform. And even 3 years ago, Professor Hefner attended R20 in Bali, the event sponsored by the Ministry of Religious Affairs and Nahdlatul Ulama, in which they invited leaders and figures from Buddhism, Chinese, Hindu from India, and many other religious groups from all over the world. The event showed that it was not only about fiqh, but in fact it was an invitation to all religious groups, all the religions to develop interreligious relation. And Indonesia is very significant in the act of reforming interreligious relations. That is to face the present challenge on how people socially live in the pluralistic society. The Western people have to learn from Indonesia about religious reformation to face challenges with peace and inclusion, instead of focusing on how the Western has thought about the solution to live socially in the society, in the pluralistic society. Baik, terima kasih. Oke, sekarang saya akan fokus sedikit dan akan berangkat membahas isu yang sedikit lebih akademis dan fokus utama yang saya diajak membahas yaitu bagaimana caranya di perguruan tinggi di Barat untuk belajar Islam dan Kristianisme. Jadi ini sebuah pertanyaan yang sangat penting. Karena mengapa? Karena sebetulnya isu ini yaitu bagaimana caranya untuk meneliti dan memahami Islam dan Kristen di perguruan tinggi di Barat itu sebetulnya belakangan ini menonjol sebagai isu yang tidak hanya akademis lagi, tapi merupakan sebuah isu yang sangat penting di dunia diplomasi, pemerintahan, antara lain, dan hubungan internasional. Berangkat dari dan ada beberapa halangan dalam upaya ini untuk menciptakan sebuah program, sebuah pendekatan untuk belajar dan membandingkan Islam dan Kristen tadi, agama Kristen dan semua agama, tapi fokus hari ini Kristenisme. Ada beberapa halangan. Salah satu halangan yang sangat pokok adalah sebuah kekeliruan tentang tradisi Kristen yang sering diingat. Saya kira kalau di Indonesia itu tidak seumum, tapi di Amerika Serikat, di kalangan diplomat terutama, atau sebagai contoh Samuel Hunting, seorang ilmuwan politik yang sangat terkenal yang menciptakan gagasan tentang benturan peradaban. Sam Huntington adalah seorang dosen profesor di Harvard University yang kebetulan saja pada dasawarsa 90-an, awal dasawarsa 90-an, saya diajak duduk ketemu sama beliau tiap bulan selama 3 jam, selama 1,5 tahun. Jadi ada semacam seminar. Karena Samuel Huntington yang merupakan di Amerika ilmuwan politik dan penasehat politik yang paling berpengaruh di Amerika dan di sebagian besar di negara-negara barat. Dia mempunyai persepsi tentang agama Kristen, perbedaan antara agama Kristen dan Islam itu yang menurut saya mulai memahami sangat keliru apa yang saya maksudkan. Sekali lagi, ini selama 1,5 tahun saya di sebuah seminar yang terdiri dari 11 orang sama Sam Huntington yang
ilmuwan politik di Amerika Serikat yang paling berpengaruh dari akhir dasar 90-an sampai awal 2000-an. Dan apa yang di mana Sam menjadikan itu keliru? Sam kalau membahas tradisi Kristen dalam arti peradaban Kristen, selalu menegaskan bahwa sebetulnya hubungan agama dan negara di dalam tradisi Kristen itu sangat simple. Karena mengapa? Karena di dalam Injil, Yesus pernah cerita bahwa, ini saya harus pakai bahasa Inggrisnya, give unto Caesar, berikanlah kepada Kaiser. Give unto Caesar what is Caesar's. Give unto God what is God. Jadi berikanlah kepada Raja, kepada Kaiser yang datang dari dia, berikanlah kepada Tuhan, kepada Allah yang adalah dari Tuhan. Dan ini sebetulnya sebuah firman atau sebuah ayat di dalam Injil yang sering dikutip di Barat dengan asumsi bahwa itu inti dari polisi yang diterapkan di negara-negara Kristen, bahwa selalu ada pemisahan antara otoritas agama dan otoritas negara. Padahal kalau kita berangkat dari penelitian sejarah Kristen di Barat dan di Timur Tengah, karena jangan lupa sebagian besar dari negara di Timur Tengah sampai abad 80-an, awal 90-an adalah mayoritas Kristen. Baru 150 tahun setelah Nabi Muhammad berdakwah, mulai negara seperti Syria dan Irak mayoritas Muslim. 150 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi ada asumsi bahwa sekali lagi di kalangan akademis dan diplomat di Barat bahwa hubungan negara dan agama di Barat itu sangat sederhana karena ada pemisahan antara agama dan negara. Sedangkan diteruskan di Islam tidak ada pemisahan itu, tidak ada separation of religion and state. Yang ada adalah sebuah penyatuan, sebuah unifikasi agama, otoritas agama dan otoritas negara, agar supaya semua yang dibutuhkan lari ke zaman modern, semua yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah demokrasi, sebuah negara majmuk yang di mana warga dari semua agama diakui sebagai seimbang, equal. Itu tidak mungkin di dalam tradisi Islam, karena Islam tidak ada pemisahan negara dan agama. Sedangkan Kristen ada. Keliru semua. Dan ini salah satu, kita kembali kepada pertanyaan pokok hari ini. Apa yang kita belajar dari pelajaran Islam dan Kristen di Barat? Salah satu hal yang ditemukan sebetulnya sudah mulai sebelum Perang Dunia Kedua, tapi terus yang lebih umum baru pada dasar 60-an, abad lalu 60-an dan 70-an mulai ada sebuah keyakinan baru bahwa sebetulnya pemisahan yang dianggap umum di negara-negara Kristen itu give unto Caesar what is Caesar's, give unto God what is God's. Itu sebetulnya setelah Council of Nicaea 325, apalagi setelah naik Kaiser Theodosius, Kaiser Roman tahun 380-an, yang kita amati adalah bukan sebuah struktur pola separasi negara dan agama, tapi sebuah unifikasi supaya Kaiser
itu selama lebih dari 1000 tahun yang kemudian datang, Kaiser adalah seorang tokoh yang memegang peranan pokok di dalam affair gereja. Mulai dengan Council of Nicaea tahun 325, tapi terutama setelah Kaiser Raja Theodosius kurang lebih tahun 380-an. Di situ setelah itu sampai pencerahan, sampai Enlightenment abad 16, 17, sebetulnya yang kita amati di peradaban Barat adalah sebuah unifikasi struktur agama dan struktur negara yang jauh lebih erat daripada apa yang kita amati di negara-negara yang mayoritas Muslim. Jadi kembali kepada Sam Huntington, tesis Huntington tentang peradaban dan benturan peradaban, tentang Islam, tentang tradisi Kristen, Huntington dan juga Bernard Lewis, seorang Islamolog yang cukup terkenal, semua keliru. Mereka semua salah tafsir sejarah agama Kristen di Barat, di mana ada suatu unifikasi gereja dan negara. Saya kembali sebentar lagi ke perbandingan dengan negara-negara yang mayoritas Muslim, tapi menurut saya begitu. Silakan. It's about how higher education is conducting research and how the focus of studies on Christian-Muslim relations become significant in many universities and any other higher education. It is the significance is not only academic but also practical, and it is important to do the comparison between Christian and Muslim. However, it is important to be aware of the obstacles that the researchers, the studies found, especially the misunderstanding or misinterpretation that, for example, the most influential figure in political science, such as Samuel Huntington in his class of civilization, which Professor Hefner had relation for about 1.5 years. He found out that there was an error in understanding Christian civilization in the case of how religion and state connect one with the others. In the scriptural terms, give unto Caesar what's for Caesar, give unto God what's God, have been long interpreted as a polarity or duality between the state and religious authorities. However, what actually happened was not polarization but unification. And in comparison to that, in Islam, people long believed that there was no such separation. There was only, so that it was difficult to build democracy. In Islamic belief, it was difficult to build democracy where all religious religious groups are acknowledged. With such misunderstanding, that may have caused a lot of obstacles in the relation between Islam and Christian. And we need to go back to the mistaken interpretation about Christian polarity or division between the state and religion, especially proposed by Huntington and Bernard Lewis. Ya. Jadi yang dianggap umum di dunia Kristen itu sebetulnya tidak ada. Pemisahan itu yang dianggap sedemikian jernih tidak ada. Ada kolaborasi antara gereja dan gereja dan pemerintah sampai zaman pencerahan, dan setelahnya sebetulnya
masih diteruskan sampai abad ke-19. Ini suatu sejarah yang lebih rumit, saya tidak bisa membahas secara terdetail, tapi pokoknya begini, baru pada pertengahan abad ke-19, kita mulai melihat sebuah pemisahan yang sedikit lebih besar antara gereja dan pemerintah daripada yang ada selama lebih dari 1000 tahun di negara-negara barat. Sedangkan sekarang ganti fokus ke dunia Islam di mana orang barat, terutama pada abad awal pelajaran Islam secara akademis pada dasar 19, akhir dasar 19, kemudian diteruskan sepanjang abad 20, baru mulai semua keyakinan penelitian sedikit lebih terperinci di perguruan tinggi di barat tentang Islam. Sebelum itu boleh dikatakan tidak ada. John Locke, seorang filsafat, telah meneliti Al-Quran, tapi pada umumnya di barat boleh dikatakan di kalangan akademis sampai abad 20-an Islam itu tidak diketahui. Kristen, Hindu lebih diketahui daripada Islam. Jadi bayangan orang barat, akademisi barat itu tentang Islam itu apa agak lemah, sangat lemah. Oke, tapi kembali pada waktu abad 20-an, terutama akhir abad 20-an, ada suatu keyakinan baru tentang hubungan negara dan agama di dalam Islam. Bahwa betul waktu piagam Madinah masih berjalan di Arabia, waktu Nabi Muhammad masih hidup. Memang betul ada sebuah kerjasama yang sangat erat antara pemimpin agama, terutama Nabi Muhammad dan sahabatnya, dan negara. Boleh dikatakan seolah-olah karena Nabi Muhammad yang memimpin negara dan komunitas umat, boleh dikatakan itu seolah mereka bersatu, dan banyak orang menganggap bahwa itu kenyataan seterusnya sampai zaman modern, padahal tidak. Berangkat dari studi yang diselenggarakan baik oleh orang sarjana Muslim sendiri maupun sarjana Barat yang Muslim dan non-Muslim seperti teman saya Muhammad Qasim Zaman yang mengajar di Princeton yang sangat berpengaruh. Mulai dari situ kami melihat bahwa sebetulnya hubungan yang sedemikian erat antara negara dan umat pada zaman Nabi Muhammad ada. Sebetulnya setelah saat Nabi Muhammad wafat itu seolah-olah berubah. Tidak ada pertentangan, tidak ada pemisahan dalam arti liberal, tapi dalam arti liberal itu tidak ada di barat juga, jangan lupa. Itu tema saya tadi. Tapi yang kita lihat, terutama setelah abad umum Masehi 9, waktu sebagian besar, waktu Quran sudah mapan dan mulai dipelajari, dan juga hadis itu dikumpulkan perlu cukup lama dan disistematisasikan perlu kurang lebih 150 sampai 200 tahun. Baru 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, apa yang kita amati sebagai hadis yang sedemikian penting, nomor 2 setelah Quran, mereka disistematisasikan. Nah, setelah itu semua kejadian yang sangat penting dalam sejarah Islam. Tapi juga itu salah satu efek dari warisan itu, Quran, hadis, kemudian komentar-komentar tentang kehidupan Nabi Muhammad dan sahabatnya yang juga dikumpulkan. Mereka baru dipersatukan katakanlah dan dijadikan sebuah aturan atau tradisi yang mapan dan boleh dijadikan sebuah acuan untuk sarjana jadi ulama baru 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Dan yang terakhir, yang kita amati setelah
ulama sebagai komunitas terdidik, komunitas yang mempunyai kefahaman, karena itu akhirnya arti pokok dari fikih, bukan hukum, tapi kefahaman, ya. Baru setelah ada komunitas ulama yang lebih mapan, kita melihat bahwa ada apa? Ada sebuah pemisahan antara komunitas ulama dan negara. Karena komunitas Muslim yang ulama itu merasa bahwa memahami bahwa mereka harus menjaga yang paling penting, wahyu Allah itu yang kita lestarikan sebagai ulama. Bukan pemerintah, kita tidak mau dijadikan satu dengan pemerintah, karena nanti kalau kita menjadi satu dengan negara, nanti tradisi yang kita lestarikan, Taurat itu yang sedemikian suci, itu terancam oleh pemerintah. So you begin to see a separation. Jadi pemisahan relatif, bukan mutlak, relatif antara komunitas ulama dan negara. Selalu ada kerjasama, tapi ulama bukanlah bagian dari pemerintah. Setelah zaman emas, setelah zaman Nabi Muhammad. Jadi kalimat terakhir, pemisahan antara negara dan agama dalam arti komunitas ulama jauh lebih signifikan, jauh lebih real daripada yang kita amati di dunia Kristen Barat. In the case of separation between the religion and state, Islam portrays a different story based on research, which just conducted starting the end of the 19th century, when Western people began to study Islam thoroughly. Previously, Islam had been studied, but mostly superficially. With the thorough study, then the reading of the Madinah Treaty, for example, there was a good relations among religious leaders, and people so far believed that the good relation lasts forever, whereas actually it didn't happen that way. After the passing of the Prophet, the relation changed, and the collection and the systematic arrangement of the text, of the teachings, took 150 to 200 years until the text were able to be used as a source to study and to understand Islam better. Based on the study, there were groups of ulama who were educated, the group that understand the teaching well. And when the group became an established community, they started to understand that actually what they have to guard is not the book or the text itself, but they have to guard the sacredness of the text, the vision that is formulated in the text. So there have been relative separation between the ulama and the state after the passing of the Prophet. So that begins the new understanding that the separation between religion and state that so far scientists and researchers believed had long been owned by Christianity is in fact also be found is in fact more found in the study of Islam. Karena waktunya sangat terbatas, saya harus lompat ke sekarang dan perkembangan sekarang. Jadi salah satu, ada banyak hal, apa namanya dan apa artinya zaman modern kita. Nah, sekali lagi saya berangkat dari pendekatan studi Islam dan Kristen di perguruan tinggi di Barat. Ada banyak hal ini sebetulnya
fokus utama dari riset saya dari sekarang ini dan perbandingan saya dengan Muslim dan Kristen. Tapi jadi saya harus betul-betul singkatkan narasinya hari ini karena tinggal cuma beberapa menit. Tapi salah satu perkembangan yang merupakan semua atau banyak di kedua tradisi agamis itu, yaitu peradaban dan dunia Islam dan peradaban dan dunia Kristen adalah naiknya negara bangsa. Negara bangsa apa ini? Ya, naiknya negara bangsa. Karena negara bangsa itu yang sebetulnya pada lebih awal didirikan di Barat, di Spanyol, di Portugal, di Italia, akhirnya Perancis, Inggris dan sebagainya. Negara bangsa dalam arti waktu dijadikan sebuah alat politik modern, menciptakan beberapa program reformasi Islam agama sendiri. Di mana-mana di dunia ini, di mana-mana ada negara bangsa, pelestarian agama, apa itu di dunia Muslim, Kristen, Hindu, Buddhis, di mana-mana naiknya negara bangsa merubahkan tradisi agama itu. Merupakan apa? Karena salah satu ciri dari negara bangsa, dan ini bukan ciri buruk, saya mendukung nation state, tapi salah satu ciri dari negara bangsa adalah pendirian program-program untuk menciptakan sebuah kultur nasional yang lebih solid, yang lebih kompak, yang lebih seragam, agar supaya orang dari daerah masing-masing bisa melihat orang yang lain dan bilang, ini orang yang juga bagian dari saya. Dia dari Papua, saya dari Jawa, dia masih tetap seorang Indonesia. Dan ini contoh Indonesia, tapi di mana-mana di dunia negara bangsa ada proyek standar ini. Sedikit berlebih-lebihan, tapi waktu ini tidak ada. Ada proyek standarisasi ilmu, kultur, dan juga agama. Supaya kembali kepada perbandingan Barat dengan dunia Islam. Salah satu efek dari naiknya negara bangsa di Barat adalah perang di mana-mana di Eropa Barat, perang agama. Zaman pencerahan itu juga zaman waktu naiknya nation state, negara bangsa. Dan oleh karena si raja dan pemerintah negara mencoba menstandarisasikan kultur dan juga kultur agama, efeknya adalah bahwa selalu ada orang yang merasa disingkirkan. Mereka tidak melihat mereka sendiri di dalam apa yang disampaikan sebagai tradisi agama kita. Di Austria, di Italia, di Spanyol, di Inggris, dan juga di negara-negara Afrika, negara-negara mayoritas Muslim, selalu ada tantangan, ada konflik tentang apa itu agama. Karena kita sekarang mempunyai negara bangsa, agama semestinya seperti apa? Karena harus dipersatukan agar supaya itu menjadi bagian dari kultur nasional. Tapi bagaimana yang paling pokok? Jadi di mana-mana ada negara bangsa, ada konflik, debat, dan juga konflik sehat tentang yang pokok di agama itu seperti apa. Kalimat terakhir, Islam dalam hal ini mempunyai suatu keistimewaan yang menonjol, dan terutama menonjol pada zaman negara bangsa. Apa yang saya maksudkan? Kalau kita kembali kepada fikih,
Ada di dalam fiqh ada yang namanya maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah. Jadi apa itu? Itu tujuan utama dari syariat, dari apa yang diberikan Allah kepada manusia agar supaya manusia bisa hidup secara adil, secara jujur, secara agamis. Nah, salah satu ciri dari zaman negara bangsa di negara-negara yang mayoritas Muslim adalah debat, diskusi yang sehat, yang penting. Ini baik tentang inti dari makasih. Jadi tujuan agama yang paling penting itu apa? Itu apa? Bahwa saya Syiah, kamu Sunni? Mungkin tidak. Kalau di Pakistan ini banyak didebat karena konflik antara Sunni dan Syiah itu. Apa yang saya gambarkan sebagai makasadisasi agama, tidak hanya agama Islam, menjadi akibat pendirian negara bangsa. Ada proses dan debat yang saya ringkaskan dengan istilah the makasadization of religion, makasadisasi agama. Dan itu tidak hanya terjadi di dalam agama Islam, dan sangat penting, sangat baik, tapi dalam bentuk yang berbeda, karena agama Kristen itu tidak ada syariah atau fikih seperti Islam. Jadi agak sedikit lebih sulit. Tapi ada proses makasidisasi di dalam komunitas dan negara Kristen juga. Di mana-mana ada negara bangsa, ada debat, ada diskusi-diskusi yang sehat tentang inti dari pesan yang diberikan Tuhan Allah kepada kita itu seperti apa? Apa itu orang komunitas Muslim? Apa itu komunitas Kristen? Sama saja. Itu dan ini kalimat terakhir. Ini salah satu fokus utama dari studi Islam dan perbandingan Islam dan Kristen di perguruan tinggi di Barat. Yaitu apa? Yaitu bahwa salah satu fokus yang kalau saya boleh pakai bahasa saya sendiri hari ini, salah satu fokus baik di Christian Studies maupun di Islamic Studies di perguruan tinggi di Barat adalah proses makasidisasi. Apa itu di Islam atau di Kristen itu seperti apa? Ya, dan yang saya maksudkan makasidisasi yang saya maksudkan adalah debat yang sehat, yang perlu, yang sangat wajar diselenggarai. Debat tentang inti pesan pokok dari agama kita itu seperti apa. So this makasidization of religion is a feature of both that has been discovered, though many scholars do not use the vocabulary I'm using. This is my vocabulary. And vocabulary that saya pinjam kata-kata ini dari studi Islam dan bahasa makasih itu. Tapi prosesnya yang mirip, yang serupa, betul-betul berjalan di dalam komunitas Kristen di mana-mana di dunia ini. In the study of comparative religions, especially Islam and Christian, one of the improvements that is significant is the emergence of nation states. The emergence of nation states may lead to conflicts, may lead to debates, and in that situation, in the existence of nation state, people started to standardize many things, including standardizing science, culture, and religion. And therefore, the act or the activities to preserve religion becomes increasing as well. Nation state may lead to war because standardization excludes people in many countries, such as in England, Spain, and including African countries. Religion becomes a matter of standard, and in this case, Islam has its significance with its fiqh, where people
people also started to discuss Sharia to learn about what God grants for all human beings to live in justice. Nation states should provide space for fair debate. So the main purpose of the discussion should be for magazinization. Did I say it right? Magazinization, in which fair discussion is taking place. Fair debate is focused on the discussion about the main teaching of the individual religion. So the focus of comparative studies of religion should be the practices of magazinization, that is fair debate about the main teaching of the religion. Jadi yang terakhir ini statement pernyataan yang terakhir ini. Jadi yang saya mencoba sampaikan hari ini adalah bahwa proses penciptaan sebuah wacana yang dapat dimiliki sebuah masyarakat di zaman negara bangsa. Proses itu terjadi di mana-mana di dunia ini. Akan tetapi di proses itu berlangsung dengan baik di beberapa negara, sedangkan di negara yang lain itu proses itu sebetulnya betul-betul gagal sampai ada perang saudara dan sebagainya. Dalam hal ini yang terakhir, dalam hal ini keistimewaan Indonesia. Indonesia yang sedemikian maju, berapa banyak golongan etnis, ya ada yang bilang 900, ada yang bilang 2000, ya tergantung pada definisi ya. Jadi ada banyak etnis, golongan etnis, ada banyak agama di antaranya yang 7 yang diakui, tapi juga ada aliran kepercayaan beratus-ratusan. Keistimewaan Indonesia adalah bahwa proses pendirian negara bangsa di Indonesia telah berhasil sebuah proses makasidisasi, sebuah proses untuk menemukan nilai-nilai kita yang kita miliki bersama-sama. Proses itu jauh lebih sadar, jauh lebih self-conscious dari di sebagian besar di negara-negara di dunia ini, di antaranya juga Amerika Serikat. Kalau proses makasidisasi itu seolah-olah terjadi di Amerika, yaitu semacam proses untuk menemukan dan menciptakan nilai-nilai untuk hidup bersama-sama. Tapi kita melihat bahwa belakangan ini, sayang sekali ini, hasil dari proses itu sebagian besar itu sebetulnya dibuang oleh tokoh-tokoh tertentu yang tidak sebenarnya. Keistimewaan Indonesia adalah bahwa pemimpin dan cendekiawan baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, tapi yang dalam hal ini yang Muslim, figur seperti Gus Dur, Cak Nur, Khalid Majid, yang sangat yakin bahwa yang kita membutuhkan untuk hidup bersama-sama adalah agama. Tapi agama yang dibiarkan saja tidak cukup. Harus di dalam agama masing-masing di Indonesia ini, kita harus menemukan sebuah kalimat tunsawa, kalimat sawa, sebuah kalimat untuk hidup bersama-sama. Kalimat atau bahasa yang mencerminkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk hidup secara damai dan adil bersama-sama. Itu keistimewaan Indonesia, dan itulah sebabnya bahwa orang di luar Indonesia, termasuk orang di misalnya Amerika Serikat dan negara-negara Barat, mereka juga harus tahu bahwa mereka ada banyak yang dapat dan perlu mereka belajar dari pengalaman negara dan pembentukan negara bangsa Indonesia. Cukup demikian, terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian.
The last remark from Professor Hefner said that the process of building the discourse in the age of nation state may happen well and successfully, but in many other countries, many other places, it fails. In Indonesia, fortunately, we are lucky to have many ethnics and religions as well as beliefs that make the process of nation-state building a successful action. That is to bring Macazinization to take place. So debates about fair debates about diversity and also understanding about religions can take place well in Indonesia, even though unfortunately some leaders may have discarded the effort. It is important for us to state that Indonesians keep building for a good relationship in the plural society. Terima kasih banyak, kita beri aplaus untuk Profesor Hefner dan Ibu Dr. Pur ya, yang sangat luar biasa menerjemahkan ke bahasa Inggris untuk mahasiswa internasional kita. Ya, sangat menarik scene yang ada di depan. You have an American who speaks perfect Indonesian, and also you have an Indonesian who speaks perfect English, and both wanted to use the other language. I hope it's not to show off. Profesor Hefner, thank you very much. Bahkan Profesor Hefner bisa bahasa Jawa juga ya, Prof. Romani gitu. Saya Pesta dia wong Jakarta. Terima kasih. Kita akan masuk kepada diskusi. Saya ingin mempersilakan beberapa urutan ya. Kita hanya punya satu sesi. Kita punya utusan dari gereja dan pesantren, juga kita punya utusan dari organisasi masyarakat yang tidak berbasis universitas atau institusi pendidikan. Itu yang pertama yang akan saya persilakan untuk bertanya jika ada. Kemudian yang kedua dari mahasiswa internasional. Saya lihat di belakang ada Shalom, silakan saatnya untuk Shalom bertanya nih saat ini. Kemudian yang ketiga saya akan mempersilahkan Bapak Ibu dosen, akademisi, anggota center untuk menyampaikan respon atau ya mungkin juga kritik, bisa juga ketidaksetujuannya, Prof. Hefner. That's why you said we can discuss, right? Ya, oke. Kita mulai dari utusan dari pesantren, gereja, organisasi masyarakat yang berbasis agama. Ada 1, 2, 3, 4. Saya persilakan mulai dari Bapak. Terima kasih. Nama saya Saadi dari Muhammadiyah Kota Salatiga. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan Prof. Hefner tadi, dari A sampai Z luar biasa. Gini Prof, panjangnya ya, tadi. Prof sudah lama di Indonesia meneliti tentang dinamika kehidupan umat beragama di Indonesia, Muslim, Kristen dan seterusnya. Yang ingin kami tanyakan, penasaran dari penelitian atau profesor menyelami kehidupan Muslim non-Muslim di Indonesia, baik Muslim sama Muslim dan Muslim non-Muslim atau Kristen sama Kristen dan seterusnya. Dari sejauh yang Prof temukan itu relasi tanda petik kemesraan gitu ya, antara Katolik dengan Kristen Protestan dan NU Muhammadiyah itu mana yang lebih mesra, hubungan Muslim NU dengan Muhammadiyah atau Katolik dengan Protestan? Kemudian yang kedua, mana yang lebih mesra hubungannya? Mana yang lebih mesra hubungannya? NU itu lebih mesra dengan Protestan atau dengan Katolik? Muhammadiyah lebih mesra dengan Katolik atau dengan Kristen Protestan? Dan kira-kira faktornya apa, Prof? Itu? Ya.
Gini, saya pernah ke Portugal, di Portugis. Kalau di sini itu tanda petik ya boleh negatif boleh positif ya, memahaminya tergantung subjektif aja lah. Perasaan itu kan bisa berbeda. Perasaan kita itu kalau di sini dengan kalau yang beda agama itu agak gimana gitu. Tetapi ketika kami itu di Portugal, itu kami ketemu dengan bangsa kita di sana, terutama dari NTT Katolik semua, kita itu mesra sekali karena kesamaan keindonesiaannya. Jadi sebenarnya emosi agama atau emosi kebangsaan sebenarnya yang lebih dominan dalam relasi antar umat beragama. Jadi kami itu di sana seakan nggak merasa bahwa kamu Katolik, kami itu nggak merasa karena kita sama-sama di Indonesia. Tapi kalau di sini apa karena apa ya kok menunya makannya sama itu loh, kok terjadi apa gimana gitu. Kalau di sini agak beda gitu loh. Tapi kalau di sana malah justru kita itu mesra sekali, kayak nggak ada beban psikologi sama sekali dengan saudara-saudara kita yang beda agama, tapi kita di luar negeri. Nah jadi sebenarnya emosi atau perekat keagamaan, perekat kita itu lebih kepada keindonesiaan agama ya. Kalau doktrin agamanya kan mengatakan kata semua saudaramu seagama, asal orang seagama dengan kamu adalah saudaramu sejati. Tapi kenyataannya maaf, ketika kita di luar negeri kok rasa-rasa itu agak beda gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, karena keterbatasan Ya, waktu terima saya kasih. mohon Dan maaf cukup. membatas. Ya. Yang berikutnya silakan Bapak ya. Kalau boleh langsung ke pertanyaan. Mungkin boleh dicoba Pak. Kalau kedengaran tidak apa-apa langsung aja. Ya, tanpa mikir Pak. Terima kasih. Nama saya Titis Tirto Rusdarmo. Saya prestasi kerjasama antara Puromangkunegara dengan alumni Fakultas Teknologi UKSW. Nah, saya juga keturunan dari Puromangkunegara. Satu sisi saya juga alumni Fakultas Teknologi Satyawacana. Nah, ini ada hal yang sangat menarik tadi Bapak sudah menanyakan. Hubungannya antara NU dengan Muhammadiyah dibandingkan dengan Kristen dan Katolik itu harmoni yang mana? Tapi saya ingin mengatakan bahwa di Puromangkunegara saya harmoni semuanya karena ibu saya itu anak dari Kiai NU, ayah saya Kristen tapi Kristen Kejawen. Nah ini yang saya nanti mau tanyakan kepada Pak Robert. Nah, kenapa begitu? Karena ayah saya dari Puromangkunegara kebanyakan adalah dari Muhammadiyah. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita bicara kasanah atau wacana tentang kekristenan yang postkolonialis, yang ketika saya belajar tentang Joyoboyo, sedikit sekali yang bicara tentang teologi Kristen yang postkolonialis dari perspektif Joyoboyo, di mana Kristen tidak ada yang dikaji dari sisi kejawennya. Karena kebetulan Pak Robert adalah pernah meneliti di suku Tengger. Ini menarik sekali karena saya juga kadang-kadang ke suku Tengger dan pernah hidup bersama dengan mereka 2-3 bulan karena saya prestasi reportase untuk National Geographic, maka saya tinggal di sana dan menurut saya cukup harmonis sekali, keterabatan mereka sangat kuat. Dari perspektif Jawa saya juga bisa, dari dimensi Kristen saya mereka bisa terima. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Nah, pertanyaan saya sejauh mana dari perspektif eskatologis, teologi, pembicaraan berkaitan teologi Kristen itu yang bisa memberikan wacana yang lebih dalam tentang
Joyoboyo dan kemudian Kristen bisa disebut dengan kejawen, karena kasana kita biasanya kalau kita bicara kejawen itu pasti Islam. Terima kasih. Apakah ada? Ya, terima kasih Pak Titis. Yang berikutnya silakan. Silakan Ibu. Mungkin suaranya bisa keras saja Bu. Oke, tidak perlu pakai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiah. Saya dari Pesantren Al-Falah Salatiga. Terima kasih Pak Robert. Tadi ketika menyinggung nama Gus Dur, kami merasa kangen juga dengan Gus Dur. Dan saya ingin menghubungkan pengalaman yang dulu ketika Gus Dur masih memimpin sebagai presiden, sebagai ketua NU, dengan saat ini di mana dulu sebagai presiden beliau punya komitmen yang sangat besar sekali untuk menghidupkan relasi antar agama dengan berbagai kebijakannya. Baik Bu, boleh langsung ke pertanyaan. Saya mohon maaf. Menurut Pak Robert, kalau dibandingkan dengan masa Gus Dur saat itu yang sangat berkomitmen terhadap penguatan pluralisme dengan saat ini, bagaimana Pak Robert melihat masa depan Indonesia, terutama dalam relasi Kristen Muslim, di mana saat ini justru polarisasi itu semakin menguat, kemudian eksklusivisme juga tidak cukup di manage dengan baik, sehingga sampai saat ini pun konflik-konflik antar agama masih banyak terjadi. Kemarin teman-teman di Semarang ada. Mohon maaf Ibu, saya mohon maaf sekali karena ada keterbatasan waktu. Pertanyaannya sudah kami tangkap. Apakah ada pertanyaan kedua? Yang kedua adalah dalam konteks higher education, bagaimana itu kemudian perlu direspon tantangan-tantangan yang ada di Indonesia ini untuk kemudian menuju pada nilai-nilai ideal bagaimana relasi Muslim Kristen saat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Berikutnya silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Reza Tayu dari Komunitas Telusur Kota. Fokus riset kami ada di sejarah lokal. Terima kasih Pak Bob sudah menuntun kami untuk memahami bangsa kami melalui penelitian yang Pak Bob lakukan. Dan pertanyaan pertama ini, selama penelitian Pak Bob di Indonesia, sebenarnya persepsi atau pola pikir apa yang dimiliki oleh individu di Indonesia sehingga bisa menjalani hidup berdampingan di dalam pola masyarakat yang majemuk dan heterogen? Dan apa faktor pembentuk atau pendorongnya pola pikir ini? Terima kasih. Itu saja Pak. Mungkin satu lagi, kalau pola pikir pemahaman yang disadari bersama untuk hidup berdampingan ini, jika didorong dari ajaran keagamaan saja atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Terima kasih. Oke, karena keterbatasan waktu saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang berikut dari international students. If you have questions, you can ask your questions now. Do you have any questions? Yes, please. I think my voice is loud. Terima kasih. Nama saya Adi. That's how I can speak. Thank you very much, Professor Robert. I'm very enjoying listening to your lecture today. In Myanmar, we think that religion involving in politics is very prominent. Because of that, there are a lot of Rohingya issues and then discrimination on any minority issue there. So now today I have heard that religion and the state come together and we can create understandable society that we can live peacefully. So how can Myanmar should learn from Indonesia, especially Myanmar, Thailand, and Vietnam, Cambodia? They're Buddhist country, right? They practice Buddhism. So
what is the point? For me, that are they defending their religion from pluralism? Yeah, that's my question. Thank you very much. Thank you very much, Min. And last but not least, jika ada ibu bapak dosen dari center, saya persilahkan jika ada pertanyaan nanti Profesor Hefner akan menjawab sekaligus. Bapak Pendeta, dipersilahkan. Terima kasih. Kemarin kami di Malang itu kami bikin seminar nasional agama dan perdamaian dengan narasumber Bambang Nursena dan Kamanto. Keduanya hampir sama, mengangkat bahwa salah satu problem itu adalah soal teks-teks kitab suci dari masing-masing, di mana tidak bisa dipungkiri baik di Alkitab maupun di Al-Quran ada teks yang mendorong tapi sekaligus menjadi titik krusial. Pertanyaannya adalah, apalagi dalam level higher education, mungkinkah Kristen Muslim Studies ini melakukan dekonstruksi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi memang Prof sebutkan bahwa ada perbedaan antara Kristen dan Islam terkait dengan hubungan dengan negara. Nah, saya justru melihat ini poin krusial kita di Indonesia. Saya tahu Prof juga berkiprah dalam kaitan dengan politik. Pertanyaannya, bagaimana kita mendudukan dari sudut negara kita memperlakukan agama-agama? Jadi bukan dari sisi agama itu terhadap negara, tapi kadang-kadang problematikanya itu di state. Terima kasih. Terima kasih banyak. Apakah masih ada? Terakhir ya Pak Dekan FBS, dipersilakan. Terima kasih Pak Prof. Pak Prof tadi kan bicara tentang nation state, tapi Pak Prof tidak bicara masyarakat madani. Gimana peran masyarakat madani dalam meningkatkan hubungan Christian Muslim? Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Bob. Saya persilakan. Mana yang lebih dekat ini pertanyaan yang sangat sensitif ya. Mana yang lebih dekat Katolik dan Kristen atau Katolik sama Muslim, Kristen dan Muslim? Ini pertanyaan yang cukup rumit. Ada humor saya kira juga di dalam pertanyaan itu. Ini kedua umat ini atau keempat umat ini sangat maju, kita harus ingat. Dan menurut jadi ada beberapa bagian di agama masing-masing itu yang lebih dekat dengan agama-agama Kristen Katolik. Di Islam ada yang lebih dekat dengan di Islam NU ada yang lebih dekat unsur-unsur Kristen atau komunitas Kristen. Kemudian ada yang lebih dekat. Apa yang saya maksudkan di pertanyaan yang lebih konkret? Kalau dari segi tasawuf itu jelas, dalam tasawuf itu adalah bagian pokok dari Islam di mana-mana, tidak hanya NU, tapi itu mungkin sedikit lebih ditekankan atau lebih nyata di golongan yang disebut tradisionalis, tapi itu juga ada di Muhammadiyah, sama saja. Namun saya kira bahwa kegiatan yang lebih mirip dengan tasawuf, terutama tasawuf katakanlah klasik, karena ada tasawuf baru, ada tasawuf kelas menengah Jakarta dan sebagainya. Tapi kalau tasawuf tradisional yang diselenggarakan di Jawa dan di Indonesia pada umumnya, menurut saya kira ada kesimpulan yang cukup umum, tidak hanya ya di kalangan akademis pada umumnya, itu bahwa tradisi rohani Katolik itu sedikit lebih dekat dengan tradisi NU.
Oke, karena mengapa? Karena tasawuf ada kegiatan yang diselenggarakan lebih mirip, saya tidak mau pakai, saya tidak begitu suka dari istilah bisnis yang itu seringkali di Indonesia dipakai untuk menjelekkan orang, tapi tasawuf pokoknya. Ada kegiatan tasawuf di dalam agama Katolik yang sangat menonjol. Dan menurut saya, menurut pengalaman saya di kalangan Katolik di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan saya pernah juga kerja di kalangan itu, mereka merasa bahwa dari satu segi pengalaman spiritual mereka lebih dekat dengan itu. Namun tidak kaca sekarang dari segi tekanan tentang pendidikan, tentang nalur dan rasionalitas yang sedemikian penting untuk komunitas Muhammadiyah, tidak hanya di kalangan intelektual saja, tapi di mana-mana di Muhammadiyah itu pendidikan itu diutamakan. Dalam hal ini saya kira ya Muhammadiyah lebih dekat dengan Kristen Katolik daripada NU. Tapi semua ini sudah lagi berkembang. Maksud saya apa? Karena kedua tradisi Muslim Indonesia ini bergerak dan berkembang terus. Tapi dari segi rohani yang secara sederhana orang desa dan sebagainya, ya Katolik dan NU cukup mereka saling paham satu sama lain. Tapi tentang kalau pendidikan, kalau kesehatan, kalau jasa sosial, dalam hal ini Muhammadiyah itu dengan Protestan dan Katolik itu sangat dekat. Kedua jadi ada kesamaan. Jadi tergantung pada ciri mana yang kita bagikan. Tentang agama postkolonial itu maaf saya. Dan apakah ada upaya untuk memahami kejawen itu dari segi postcolonial studies dan postcolonial Christian studies? Menurut saya itu sebetulnya kalau kita ke misalnya karangan Mark Woodward, seorang antropolog Amerika di Jogja, atau Andrew Beatty, B-E-A-T-T-I-B, seorang antropolog yang telah melakukan riset di kalangan NU terutama di Banyuwangi, tapi juga di komunitas minoritas di situ. Saya kira dari kedua contoh itu ada apresiasi yang cukup besar kepada kejawen, dan sekali lagi ada semacam pengakuan dari saudara-saudara Kristen Katolik, pengakuan bahwa di situ di kepercayaan dalam kata-kutip kepercayaan Jawa, agama populer Jawa banyak yang diakui dan difahami sebagai seiring dengan tradisi Kristen itu. Jadi saya kira optik itu sebetulnya walaupun mungkin tidak seumum, pendekatan yang mengakui bahwa sebetulnya banyak kesamaan rohanis antara tradisi Kristen Katolik di Jawa, Indonesia, dan tradisi Kristen Muslim di Indonesia dan tradisi Kristen Katolik di luar negeri itu diakui, bahkan pernah diterapkan. Saya juga pernah menulis tentang kesamaan antara antara tasawuf orang biasa dan tradisi Katolik di sana. Jadi saya kira walaupun mungkin tidak studi-studi ini tidak menonjol seperti studi klasik di Barat tentang agama Islam di Indonesia, itu salah satu bagian dari mereka yang cukup penting. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya untuk menghadapi eksklusivisme yang terasa dan kadang-kadang terasa semakin meluas
di Indonesia. Kalau saya udah lama di sini. Waktu saya pertama kali datang ke Indonesia, masih ada di Indonesia masih ada orang yang merasa dampak dari konflik 65 apalagi Dasar 50-an. Jadi waktu saya di Pasuruan dulu masih ada bahasa bahwa ada orang nasionalis kemudian agamis. Dulu ini orang yang sesama orang Muslim, tapi di bahasa sehari-hari adalah bahwa ada ini orang agamis, ini orang nasionalis. Padahal nasionalisnya salah saja, bahkan seringkali orang NU. Nah, salah satu hal yang menonjol menurut pengalaman saya adalah bahwa pemetakan sejenis se-ekstrim itu sebetulnya itu sudah menurun. Masih ada tekanan, bahkan ada tekanan dan tegangan baru di mana-mana di Indonesia dan di Jawa. Tapi yang saya lihat bahwa kalau dulu warisan dari persaingan politik yang sedemikian ekstrim 50 sampai 65 itu masih terasa sekali itu sampai orang bilang ini orang agamis, ini orang nasionalis. Padahal kedua-duanya beragama, kedua-duanya sangat nasionalis. Jadi yang saya melihat adalah bahwa bahasa yang memetakan orang seperti itu sudah menurun. Tidak berarti tidak ada eksklusivisme, masih ada kelompok eksklusivisme. Tapi pada umumnya menurut saya Indonesia telah berhasil menciptakan sebuah kultur nasional dan kultur agama yang dimiliki oleh sebagian besar dari warga Indonesia, sebagian lebih besar dari 30, 40, 50 tahun yang lalu. Dan menurut saya itu salah satu keistimewaan Indonesia. Kalau ada seorang yang betul-betul sekularis, tidak mau bahwa ada agama di mana-mana di wilayah umum, ya pasti dia tidak senang. Dan ada orang di barat seperti itu. Tapi pada umumnya menurut saya kalau kita berangkat dari kacamata orang Indonesia atau kacamata saya sebagai pengamat dunia Muslim, dunia Kristen, menurut saya keseimbangan yang tercapai di Indonesia ini sebetulnya sangat bagus dan sangat layak. Dan sekali lagi orang barat pun perlu belajar dari pengalaman itu. Pertanyaan nomor 4 tentang bagaimana cara itu untuk menciptakan pola pikiran persamaan, hidup bersama. Terutama dari perspektif sejarah. Dari perspektif sejarah sebetulnya orang harus jujur, harus belajar dari sejarah mereka sendiri dan kembali kepada istilah yang saya pakai itu tadi, yang istilah yang saya pinjam dari tradisi Islam, yaitu kalimat atau kalimatun sawah, jadi semacam wacana yang menyangkut isu-isu bagaimana caranya itu hidup bersama-sama. Dan menurut saya kalau kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara yang mayoritas Muslim yang lain ataupun dengan sebagian besar dari negara-negara yang mayoritas Kristen di Barat, dalam hal ini saya kira Indonesia telah berhasil mendirikan sebuah fondasi yang bagus, real, tidak diterapkan dari pemerintah saja, tapi sebetulnya berakar. Nah, ini bisa diperdebat, tapi menurut saya Indonesia dalam hal ini juga merupakan telah mencapai sebuah keberhasilan yang bagus. Oke, kalau pertanyaan tentang Myanmar, kebetulan saja saya banyak teman Myanmar. Oh, okay. The question on Myanmar was, is there something that Myanmar can learn? And I remember when Myanmar began several years ago, 2016, 2017, 2018 ke atas, it began its return to ASEAN, because it had been somewhat marginalized within ASEAN.
and it began to speak with its neighbors within ASEAN, I remember that many people in Myanmar felt that the one country that they had most to learn from was Indonesia, because Indonesia had had a military strong state administration for a number of the 32 years of the Suharto administration. Yet it had managed to return to democracy. It had not just managed that, but it had worked out some major formulas for living together. And I used to say this quite often, and I do think Myanmar could benefit from a deeper engagement, and most of my Myanmar Burmese friends feel the same way. But the situation in Myanmar differs from Indonesia in one way, which is rather than returning from a military strong government to one that was more inclusive and participatory, Myanmar has unfortunately returned to a more exclusive and controlled policy. It's complicated, I know, because Indonesia resolved most of its, not all, most of its regional disputes. Aceh still had its instability, Papua as well. But Indonesia, compared with Myanmar, has had great success in at least dampening, if not fully resolving, its ethno-religious tensions. And Myanmar, I think, was on the cusp of doing so similarly. But the return to military rule, and it has to be said, the upsurge again in military violence on all sides, militias on the pro-democracy side as well. This has made those voices for a Burmese equivalent of a narration of how to live together. It's made those voices much more difficult to be heard above the din, the sound of the fighting. So Myanmar is in a difficult situation. The only way it will resolve it is if somehow there can be a return to, again, a more inclusive government, and one that it doesn't have to exclude the military. It can do as Indonesia has done and just work out new limits. It's going to be a challenge. Question number 6, text kitab suci. Some of them are inclusive. Do we, there was a question ended by deconstruction of, is there a need for a deconstruction of within Christianity? In both, in the relationship. I think the deconstruction of religious bahasa Indonesia. Menurut saya dekonstruksi wacana agama, baik di dalam agama Kristen Katolik maupun agama Islam, menurut saya sudah maju terus. Jadi saya kira mungkin perlu ada lagi, tapi menurut saya kalau kita meneliti apa yang diajari di UIN atau di Universitas Kristen, di mana-mana saya pergi di Indonesia, saya melihat bahwa cukup mengagetkan ambisi mendekonstruksi teks-teks klasik, tapi sekaligus belajar dari tradisi. Sekali lagi kembali kepada upaya, sebagai contoh saja, karena ada contoh di Kristen Katolik juga, tapi kembali kepada NU, upaya NU belakangan ini untuk kembali ke fikih. Mereka tidak pernah bilang, Gus Yahya tidak pernah bilang, buanglah fikih, sudah tidak dibutuhkan sekarang, tapi belajar dan berangkat dari fikih agar supaya kamu betul-betul paham fikih itu seperti apa, dan apa yang harus dipertahan dan apa yang harus diperbarui. Ini menurut saya adalah sebuah proses yang sudah berkembang terus, dan di komunitas Kristen Katolik menurut saya, walaupun organisasi mereka organisasi sosial, mereka
cukup beda. Menurut saya proses itu cukup berkembang di komunitas itu pun. Saya juga dulu aktif meneliti di komunitas Hindu. Saya kira komunitas Hindu tidak hanya di Bali, tapi di Kalimantan, komunitas Hindu kecil di Jawa, mereka juga lagi menciptakan sebuah pembaruan teks klasik mereka. Saya kemarin itu mendengar sebuah narasi tentang Bhagavad Gita oleh seorang cendekiawan Hindu dari Indonesia. Saya kayak, gimana ini orang Indonesia, apa mereka orang Muslim, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen? Mereka lah yang menjalankan dekonstruksi itu sejak itu, tidak hanya belakangan ini. Yang terakhir, masyarakat madani, apa yang dibutuhkan, yang saya mencoba sampaikan tapi terlalu singkat adalah bahwa harus ada pegangan wacana dan pegangan institusional. Jadi, dan salah satu keistimewaan Indonesia adalah bahwa Indonesia mempunyai organisasi agamis yang terbesar di dunia. Organisasi sivil, organisasi masyarakat agamis yang terbesar di dunia. Terbesar di dunia? Iya. Jauh lebih besar daripada apa yang ada di Italia, Prancis, Amerika Serikat. Jumlah orang yang agamis di Amerika banyak. Tapi organisasi sosial yang melayani orang, yang mendirikan rumah sakit, yang menjalankan dan menyekolahkan anak, tidak ada negara. Ini saya tekankan, walaupun saya kira Anda sudah tahu ini, tapi kadang-kadang orang Indonesia sendiri seolah-olah tidak yakin bahwa keistimewaan Indonesia di situ. Organisasi agama yang aktif di layanan sosial, pendidikan, kesehatan. Mereka lah yang paling besar, paling berpengaruh di seluruh dunia. Apalagi yang kalimat terakhir, mereka juga sebagian besar menerima gagasan demokrasi dan kewarganegaraan yang inklusif. Wah, ini keistimewaan Indonesia sekali lagi. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus untuk maaf karena terlewat dari jam 12, Pak Bob. Ya, kami senang sekali mendengar materi yang Bapak berikan. And thank you for speaking so highly of Indonesia. And thank you for opening our eyes to something that we have when it comes especially to Christian-Muslim relationship. Hopefully Indonesians can see it the way you see it. So now I will give it back to our MC. Silakan Nona MC untuk menutup kegiatan kita di siang hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Prof. Robert Hefner atas pemaparan materi yang begitu luar biasa dan juga wawasan yang sangat memperkaya kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Moderator kita, Ibu Pendeta Irene Luji, dan juga kepada Ibu Dr. Purwarti selaku interpreter pada siang hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk mengabadikan momen kita bersama pada siang hari ini, kita akan melakukan foto bersama dan akan diarahkan langsung dari yang akan memotret kita. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menepati.